لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله. Pusing sikit. Wala ilaha illallah. Tak ke situ. Wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ini apa? Ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'ahbabana fillah duyupan al-'izza. Sahabat-sahabat semuanya, tulab, talibat, Mahad An-Nur, Mahad Peluang, Mahad Seremban, Zain Bogor, dan juga dengan para penggemar majlis ilmu, majlis zikir di mana saja Anda berada. Ahlan wa marhaban bikum fi hadzal mutajaddid. Perjumpaan kita pada petang hari ini kita dengan dua buah kitab. Yang pertama kitab Sunan At-Tirmidzi dan yang kedua dengan kitab Umdatus Salik Anwar Al-Masalik, syarah kepada Umdatu As-Salik wa Umdatun Nasik. Umdatu As-Salik wa Umdatun Nasik, umdah pegangan seorang talib dan persiapan seorang nasik ahli ibadah untuk menuju Allah Jalla Jalaluh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada perbincangan kita yang telah lalu kita sampai kepada firman Allah yang berbunyi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hadis yang ke 2969 daripada Nu'man ibni Bashir radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qouli tabaraka wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ud'uni, mohonlah kalian kepadaku. Wa qala rabbukum ud'uni, telah berfirman Allah, memohonlah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan permintaanmu. Ud'uni astajib lakum. Ini kalau kita perhatikan daripada rangkaian bahasa, yang pertama atas dasar firman Allah wa qala rabbukum ud'uni, dan telah berfirman Allah ud'uni, mohonlah kamu kepadaku, mohonlah kalian kepadaku, astajib lakum. Jadi jarak antara ud'uni dengan astajib lakum itu tidak ada pemisah yang memisah. Setelah ud'uni langsung astajib lakum. Itu maknanya apa saja? Maknanya itu sebagai suatu tawaran, sebagai suatu anugerah, sebagai suatu inayah daripada Allah Jalla Jalaluh dengan sesiapa saja. Ud'uni, ud'u di situ dengan dhamir jama'. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, memohonlah kalian kepadaku. Ud'u fi'il amar, kepada kita semuanya. Tentu kalau pada waktu disebut dengan kita semuanya, peringkat tingkatan manusia ini berbeza-beza. Kita tidak sama, bukan semuanya ulama, bukan semuanya aulia, bukan semuanya salihin, bukan semuanya arifin, bukan semuanya ahli qurb, macam-macam. Nah, ada yang manusia samsing, ada yang zalim, ada yang abid, ada yang kaki judi, kaki perempuan, kaki maksiat, kaki mungkarat, ada ahli ibadah, ada ulama, ada aulia, ada salihin, dan lain sebagainya. Ternyata dengan ayat yang bunyinya ud'uni, mintalah kalian kepadaku, khitab itu kepada kita semuanya. Artinya kalian tidak perlu segan, kalian tidak perlu risau dan bimbang. Macam manapun posisi kamu, macam manapun keadaan anda orang baik, anda orang yang mulia, kamu ahli ibadah, kamu orang yang selalu buat maksiat, tetap saja diberikan peluang oleh Allah Jalla Jalaluh untuk kita meminta dan juga untuk kita memohon. Tidak ada pengecualian. Ud'uni, ini sama dengan iya karena budu iya karena stain, hanya kepada engkau kami
menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kami di situ berarti kita semuanya. Maka dengan yang namanya jenderal, dengan yang namanya raja, yang namanya sultan, yang namanya presiden, yang namanya gubernur, menteri besar, perdana menteri tidak boleh merasa lebih daripada rakyat jelata. Tidak boleh dengan sesiapapun kita merasa lebih daripada orang ramai. Dia asal daripada manapun. Dia Bacok, dia Kubang Krian, dia Kubu Gajah, dia Alur Malai, dia Trong, dia daripada Kelantan, daripada Repek, dia dari Kamboja, dia daripada Afrika Selatan, Afrika Timur, Afrika Barat, dari mana saja. Tak ada yang terkecuali di sini. Semuanya tercakup dalam kata-kata na'budu wa nasta'in. Artinya, kalian kalau bersendirian pun harus gunakan lafaz itu. Tak boleh kau katakan kepadaku iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in dengan dhamir mutakallim. Kenapa tidak boleh dengan dhamir mutakallim? Sedangkan yang ibadah itu kita seorang. Ini nama-nama siapa-siapa nih? Supaya senang habis sebut. Fikri, Arif, Zahir, Zahir, Ahmad. Oke. Ahmad, Fikri, Zahir dengan Arif. Semuanya. Khair. Jadi kita-kita yang berbeza-beza dari tempat ke tempat. Fikri tidak boleh merasa lebih daripada Zahir. Saya tidak boleh merasa lebih daripada Arif. Arif tidak boleh merasa lebih daripada Muhammad. Semuanya tidak boleh merasa lebih daripada yang lain. Sebab kalau pada waktu kita bersendirian pun, pada waktu kita depan Allah, kita ucapkan iyyaka na'budu. Hanya kepada kau. Kami itu sama. Kita inilah. Oh, berarti kami itu juga termasuk tukang sampah. Iya, termasuk tukang sampah. Tukang sampah, enggak, termasuk. Enggak, paham. Iya, juga sama maknanya. Yang tukang sapu termasuk di situ, yang tukang sampah termasuk di sana, dibuka. Orang bagi semalam tuh katanya buka, tapi dia di bilik tertutup sebenarnya. Jadi nyamuk tak boleh gigit. Tapi kalau bilik waktu buka macam ini, nyamuk, tak kisah nyamuk tuh punya pengorbanan luar biasa. Dia berani mati dalam rangka untuk mencari rezeki. Kalau jombau nanti insya Allah. Allah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya kebenaran, kebolehan atau juga dengan ahaqiyah, kelayakan kita untuk menyembah Allah dan juga untuk kita minta pertolongan itu justru dengan kita menumpang dengan keberadaan daripada orang ramai. Sebab kalau kita menyeru dengan iyyaka a'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau aku menyembah, maka Allah akan tahu itu siapa? Sehingga sampai kau katakan aku yang menyembahmu, awak itu siapa? Aku tidak perlukan ibadahmu. Tidak layak. Seperti apapun kita punya keterbatasan. Kalau kita yang dipertuan agung masalah dalam berapa panjangnya gelaran kita pun juga tetap karena kita memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan umur, jawatannya terbatas atau terhad. Kemampuannya terhad, keilmuannya juga terhad, kebolehannya juga terhad. Mana boleh yang asalnya daripada permulaan setetes air mani, yang kesudahnya akan menjadi bangkai yang busuk, itu layak untuk mengucapkan iyyaka a'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu boleh dan layak untuk menyembah aku, kau harus gunakan lafaz nun na'budu dengan nun nasta'in. Nah, seperti juga dalam firman Allah yang berbunyi ud'uni, mintalah kalian. Kenapa kepada kalian? Sebab kalian itu semuanya sama rata di mataku. Sama rata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni. Jangan sampai kau merasa lebih layak untuk meminta daripada yang lain. Jangan sampai kau merasa lebih hebat daripada yang lain. Sama-sama berhajat juga sama-sama memohon, sama-sama mengharapkan ridha dan kabul daripada Allah Subhanahu wa taala. Hikmat yang kedua, astajib lakum. Siapapun manusianya kalau pada waktu dia meminta dan memohon akan mendapatkan jawaban astajib. Aku akan perkenankan. Tak ada astajib lakum kalau dia menteri. Astajib lakum kalau dia tuk guru. Ni Bangla nih, enggak. Bangla nanti. Ni Endon, nanti. Arab Saudi, oh awal-awal, oke. Enggak ada bahasa seperti itu. Astajib lakum. Itu dari Bacok, nanti dari Bacok. Itu daripada Alur Mengkudu nanti. Bagi yang hak alus tak dulu. Enggak ada, sama alus tak alur Mengkudu.
Dari manapun manusianya, manusia dusuni kah, manusia dukuni kah, manusia apa saja dengan bahasa kitanya kaki apa kita sebut, kaki ibadah, kaki zikir, kaki ilmu, kaki majelis, apa saja posisi dari kedudukannya, tetap akan mendapatkan astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Ibadah artinya khudu'. Arti daripada ibadah khudu'. Makna daripada khudu', patuh, taat, setia. Khada'a, merendah diri. Khada'a, mengabdikan diri. Khada'a artinya patuh dan inqiyad. Patuh dan taat. Jadi yang pertama khudu'. Khudu' ini adalah merupakan penafsiran kepada doa dan juga penafsiran kepada ibadah. Arti daripada ibadah adalah patuh dan taat. Jadi patuh dan taat ya ima ikut dengan gerak anggota tubuh, Allahu Akbar, mukabbiran, muhallilan, musabbihan, muhawqila, raki'an, sajidan, jalisan, baina as-sajdataini, bacaan itu dan ini, itu pada waktu kita dengan letak ibadah. Tapi juga ada di antara daripada ibadah pada waktu dengan mulut kita kumat kabit memohon dan meminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalal wal Ikram, Ya Karim, Ya Wadud, Ya Arhamar Rahimin. Bahkan ada dalam sebuah hadis dinyatakan ad-du'a'u mukhul ibadati, doa itu adalah otak daripada ibadah, artinya intisari daripada ibadah. Yang terbaik daripada ibadah itu adalah doa. Ini kawan-kawan Fikri, Nabi ulang-ulang nama-namanya. Fikri dengan Zahir dan juga dengan Arif, begitu juga dengan Ahmad, Muhammad, Ahmad dengan Ahmad. Pada waktu kita mohon minta kepada Allah Jalla Jalaluh, tentu itu sangat-sangat membuktikan yang kita ini betul-betul berharap. Kalau udah tangan begini nih, masyaallah taala. Wah, duit banyak aja. Jangan, bukan pasar duit tak boleh dimakan. Kalau pada waktu Allah tak bagi lalu makan, cekek sini. Yang walaupun dia raja kepada sekian raja, sultan kepada sekian salatin, presiden kepada sekian presiden, sultanus salatin wal muluk wal umara'i wal ruasa. Ada dagelan macam itu panjangnya. Dia adalah presiden, raja-raja, sultan-sultan, menteri-menteri dan juga dengan semua umara kelas dunia yang satu-satunya di dunia. Seperti itu, kalau seperti itu pun juga kedudukannya tetap saja memerlukan detik-detik saat seperti itu. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ya, kenapa? Pengunjung kita tidak tahu. Satu saja dari sejumlah sekian yang kita perlukan dalam hidup itu sudah mampu untuk menghambar kenyamanan kita. Tadi udah makan belum? Alhamdulillah. Lalu dah. Alhamdulillah. Makan? Lalu? Siakap 3 rasa. Daging masak pedas. Sayur? Oke, tak apa sayur. Sedikit sayur. RNR, catit itu. Masya Allah. Masakannya sedap manapun, lauknya nyaman manapun, kalau tegak kita sakit jadi tidak sedap. Rasa tak. Kalau begitu kita, kalau pada saat ketika ada gangguan sedikit dengan tekan saja kita sudah jadi susah makan. Apalagi kalau sampai pada darah tidak mengalir. Kalau jantung sudah tidak boleh pam darah, kalau sampai gimpalan darah, stroke. Lepas stroke tu mampu lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus mau sombong mangko Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hidup yang bergantung kepada oksigen, bergantung kepada nyawa, bergantung kepada udara, bergantung kepada darah, bergantung kepada makanan, bergantung kepada minuman. Dan selain daripada itu, ada detik-detik waktu yang Masya Allah Tabarakallah, yang pada saat makanan yang dimakan, yang dihadam oleh pankreas, terus dipilih-pilih untuk keperluan masing-masing, untuk untuk tulang,
atau juga untuk tangan, untuk kaki, untuk lutut, untuk urat dan sebagainya. Setelah hak-hak masing-masing sudah terpenuhi, sampah-sampah, bakteria-bakteria dan juga dengan kuman dan juga dengan kotoran itu akan dibuang pada masa buang air besar. Ayo, pada masa buang air besar dan juga buang air kecil. Oke Arif, kira-kira kalau jadi presiden boleh beraknya sambil berjalan? Tekan tuh bosok baunya. Presiden tuh sama aja. Sultan bau bosok, menteri bau bosok, presiden bau bosok, kiai bau bosok, wali bau bosok. Jadi kalau sama kentutnya, kalau sama bosoknya, kalau sama kencingnya, tak payah sombong lah di dunia ini. Makanya tidak ada amalan dan tidak ada upaya yang paling mengangkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sifat tawadhu. Tidak ada amalan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah daripada sifat rendah diri. Oke, kita kembali kepada hadis. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak atau intisari daripada ibadah. Macam mana doa intisari daripada ibadah? Sebab pada waktu kita berdoa kita betul-betul menunjukkan, memperlihatkan kepada Allah yang disaksikan oleh para malaikat dan juga oleh segenap makhluk yang kita sangat-sangat berhajat, yang kita sangat-sangat memerlukan rahmatnya Allah, ridhanya Allah, karunia-Nya Allah, agar Allah kabulkan permintaan kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lanjut kita berpindah kepada hadis yang berikutnya, yaitu riwayat daripada Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu setelah turun firman Allah yang berbunyi, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Minal fajri itu datang kemudian. Jadi asalnya cerita bang, santai aja. Ini hari ini ada pelajar daripada Pangkalan Hulu. Bukan, daripada Perak. Tapi ngajar di Pangkalan Hulu. Mereka datang sekali, ikut bergabung. Abi kata ni abi ngajar di tengah nyamuk nih. Kata mereka tak apa, tak kisah. Makanya itu digigit nyamuk. Jadi nyamuk tahu dapat beza-beza mana orang pendatang, mana orang tempatan. Kalau orang tempatan dia tak kacau sangat. Tapi kalau ada orang pendatang dia boleh cam. Ni tak ada permit ni, tak ada datang haram. Kemudian dia gigit. Alhamdulillah. Ya Allah Arhamar Rahimin. Jadi ceritanya hak semalam. Kalian ikut ke semalam? Ada ikut live? Tak ada. Tak ada. Nah, oke lah, Abi ceritakanlah semalam. Jadi dalam awal Islam, pada awal Islam, seseorang kalau puasa, kalau sudah sampai pada jam-jam begini nih, mungkin kena terlampau letih kah, atau juga terlampau sibuk, jika sampai di sebelah petang, sebelum menjelang waktu maghrib, tertidur. Orang yang berpuasa Ramadan, menjelang waktu maghrib, tertidur. Sepatutnya kalau nak tidur pun, lepas buka puasa dulu. Dia memang udah tak boleh. Itulah kejadian dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Qais ibni Sirmah. Jadi kemarin ada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Qais ibni Sirmah. Qais bin Sirmah ini kerja sepanjang hari. Banting tulang, peras keringat. Paham peras keringat? Peluh. Masa balik ke rumah tanya sama istri, yang nanti abang nak buka puasa apa? Jadi kata sang istri, minta maaf tak ada apa-apa lagi di rumah. Tapi tak apa, nanti saya akan carikan. Isi carikan makanan, jangan suruh suami abang kena pergi balik lah, cari makanan ke situ. Minta maaf para hadirin, ceritanya abang ulang balik. Jadi setelah dapat jawaban semacam itu dan istri siap untuk carikan makanan, istri pun pergi. Istri pergi, suami menunggu, tunggu tertidur. Istri datang buat makanan, astagfirullahaladzim, sialah, itu astagfirullah. Nyumpah lah macam-macam. Aku susah-susah carikan makanan, ternyata tidur. Sebab kaidah mengatakan atau hukum hakamnya pada saat ketika itu, sesiapa yang tidur sebelum menjelang waktu maghrib, yang tertidur
pada masa berbuka puasa dia tidak boleh makan minum lagi nanti di sepanjang malam. Besok tidak boleh sahur, sambung puasa sampai hari berikutnya. Nah sekarang puasa namanya aja puasa, di mana ada puasa. Sahur, jamak takdim, 3 pinggan. Kemudian sarapan pagi dah jamak takdim dah. Makan siang sudah dimakan dah. Sudah petang nanti ada moreh. Buka puasa jamak takhir 3 kali lagi, Masya Allah. Banyak orang belanja, tak ada mana-mana pun boleh tanyakan. Hampir rata-rata orang yang berpuasa bulan Ramadan anggaran belanjanya lebih. Badan pun naik. Timbang. Tak puasa kan? Bukan pasal tak puasa. Ada yang naik timbangan zaman dahulu, cerita zaman dahulu itu dikenakan karena pada tiap kali puasa terlupa. Pagi, sarapan pagi kena terlupa. Siang makan siang kena terlupa. Petang pisang goreng dengan nasi goreng, 1 gelas teh, terlupa. Kalau puasa macam tu caranya, sampai ke penghujung bulan, badan jelas tambah naik. Itulah yang berlaku. Itu puasa kita. Puasa kita cuma hanya sekedar rubah jadwal makan. Bukan puasa yang memang betul-betul dengan kita menahan haus dan dahaga, menahan haus dan lapar. Jadi sahabat tadi itu tertidur istri marah-marah, khaibatanlah, kalau dengan bahasa kasarnya, sialanlah kamu nih, aku susah-susah carikan makanan, tatonya beliau tertidur. Qais ibni Sirmah radhiyallahu taala anhu, akhirnya beliau terpaksa harus melanjutkan puasa sampai sepanjang malam, sahur tidak boleh, sampai pagi, tengah hari, pada waktu siang, hitam, tumbang. Kena lapar betul. Jadi kalian bahasa sini sebut lapar gila. Orang Indonesia sebut laparnya setengah mati. Kan? Laparnya setengah mati, hampir bawa pada kematian. Tumbang. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, apapun yang berlaku dengan para sahabat itu diperhatikan oleh Al-Quran. Dilihat oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah memperhatikan segala kejadian yang berlaku. Ketaatan dari yang satu tadi itu saja gara-garanya. Ayo, yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang tertidur siapa? Dia punya pasal, dia punya pasal, dia yang salah. Jadi kalau seandainya Allah tidak turunkan pun kelonggaran dan juga dengan ketentuan undang-undang dan juga dengan peraturan baru, tak ada masalah, sebab itu pasal dia. Kamu kenapa tak tidur? Tidur kenapa? Makan dulu baru tidur. Kan mungkin saja. Tapi sahabat tidak demikian. Kenapa? Karena sahabat ini terlampau bakti dan juga terlampau taat, ingkar, khudu' kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi Nabi kita kata, kalau seandainya kamu sudah tak makan, minum, sehingga kamu pada masa tenggelam matahari kamu tertidur, kamu kena puasa sampai besok. Oke lah, coba kalau kita, puasa sampai besok, mana boleh. Tadi siang pun aku udah lapar dah. Lapar, bukan lapar. Takkan suruh puasa sampai besok? Coba. Ketaatan patuh kepada Allah akan membuat kepada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ingat ayat itu. Ini ilmu daripada Habib Hasan, Singapura. Habib mendengar ulasan pencerahan daripada beliau pada masa terkumpul sama-sama di Melaka. Jadi pada waktu itu beliau besyarah, selepasnya itu Abi ambil giliran. Jadi kata beliau yang kita tak ternampak dengan firman Allah yang berbunyi inna ma'al usri yusra. Inna sesungguhnya ma'al usri bersama kesusahan itu kemudahan. Inna ma'a bukan ba'da. Sesungguhnya setelah kesusahan akan datang kemudahan, tidak, bukan setelah, ma'a sekali bersama. Inna ma'al usri yusra bersama kesusahan itu kemudahan. Insyaallah lah nanti. Siapa tahu sebab COVID-19, mesti dapat tawaran istri, Arif juga, Muhammad juga, kata man, anak masih muda lagi, tak apa, boleh aja booking daripada sekarang, Masya Allah, tabarakallah, begitu juga dengan si Zahir, alhamdulillah, dibetul, inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra, yusranya 2 kali, al-usrinya cuma hanya sekali. Yusra disebutkan dengan isim nakirah 2 kali, berarti itu dengan kemudahan yang berbeda-beda. Jadi kalau begitu kita tidak perlu risau. Risau dengan kita diuji,
Bisa dengan kita mendapatkan cobaan daripada Allah, pasti dan pasti di balik daripada cobaan tersebut akan terdapat 1001 hikmah. Yang penting taat. Allah kata apa, ikuti. Insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan. Oke, lihat Bapak Nabila. Ini diantara daripada sejumlah sekian yang pada saat ketika kita patuh dan taat, kita akan mendapatkan taisir kemudahan daripada Allah. Dengan cobaan ujian yang Allah timpakan kepada Sayyidatuna Aisyah itu pada peristiwa hadisul efek atau adalah peristiwa tuduhan palsu. Ternyata dengan beliau mendapatkan satu kemuliaan daripada Allah Jalla Jalaluhu, itu dengan Allah turunkan 16 ayat untuk memberikan lembaran beliau daripada tuduhan tersebut. Gara-gara karena dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mencari anting-anting, kalau bahasa kita sini adalah kalung, rantai, subang yang terjatuh, sehingga sampai itu melambatkan pergerakan, sampai melambatkan kepulangan daripada pasukan, sehingga karena sibuk mencari rantai tadi itu, cari sampai waktu subuh, sampai masuk waktu subuh. Dan ternyata pada pagi hari itu mereka tidak ada air. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Aisyah ini gara-gara ente nih, gara-gara kamu di subuh hari ini kita tidak ada air. Kamu kenapa tidak cermat? Kenapa tidak hati-hati? Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, orang tua saya bukan setakat marahin aku, tapi pada masa itu Nabi kita lagi sedang berbaring di atas paha Sayyidatuna Aisyah sambil memarah-marahin aku, sambil ditusuk perut aku. Kalau bukan ke Nabi kita berbaring atas paha aku akan terperanjat bergerak seperti itu. Tapi aku tahan. Berkat tabah dan sabar daripada beliau turun ayat tayamum. Itu mana inam al-usri yusra. Begitu juga dengan Sinakas bin Sirmah. Beliau yang nampak seperti jadi mangsa hukum pada saat ketika itu, tapi ternyata menjadi rahmah dan juga menjadi kelonggaran kepada umat biajma'iha, yang sehingga setelah Allah turunkan ayat yang berbunyi faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Persilakan kalian makan dan minum sampai nampak perbezaan antara benang hitam dan juga dengan benang putih. Al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Minal fajrinya itu turun kemudian. Jadi di situ menyatakan bahwasanya batasan untuk kita makan minum itu sepanjang kita masih belum dapat membezakan antara yang putih dengan yang hitam, selama itu juga dengan kita masih dibenarkan untuk makan dan minum. Jadi katakan setelah turun ayat tadi itu, banyak di kalangan para sahabat sebelum tidur cari benang putih dengan benang hitam letak depan bantal atau atas bantal. Bangun atau makan minum tengok. Kalau ternyata dengan benang tadi masih belum nampak lagi yang mana hitam yang mana yang putih, masih tetap saja untuk makan dan minum. Rupa-rupanya bukan itu yang dimaksudkan oleh ayat. Yang dimaksudkan oleh ayat bukan benang putih, benang hitam. Yang dimaksudkan itu adalah pancaran cahaya yang terbentang lurus dengan cahaya yang memanjang. Pancaran cahaya yang memanjang lurus itu adalah al-khaytul aswad yang disebutkan dengan benang hitam. Sementara yang memanjang melebar ke samping itu adalah al-khaytul abyad, itu adalah yang disebut dengan al-fajru as-sadiq. Minal fajri, daripada fajar. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama dzaka bayadun nahari min sawadil lail. Penafsirannya daripada Nabi bukan benang hitam dan juga bukan benang putih. Maksud daripada ayat tadi itu adalah al-fajru as-sadiq dengan al-fajru al-kadhib. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada hadis yang berikutnya. Qala, riwayat daripada Sayyidina Adi bin Hatim rahimahullahu ta'ala, qala hatta yatabayyana, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang
firman Allah yang berbunyi hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi qala faqatu iqalaini, maka aku mengambil dua buah tali, salah satunya itu putih dan salah satunya itu adalah hitam. Maka aku pun menengok pada keduanya. Nabi kita berkata kepada saya, qala innama huwa lailu wa nahar. Maksud daripada hitam itu adalah malam dan maksud daripada putih itu adalah siang. Hadis yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menceritakan tentang satu riwayat daripada Aslam an Astama Abi Imran At-Tujibi, qala kunna bi Madinatir Rum. Kami sedang berada di kota Rum. Fakhraju ilaina sabban aziman minar Rum. Maka dengan mereka, maksudnya dengan pasukan Romawi, akhraju ilaina saffan, yang dengan mereka telah mengeluarkan pasukan yang ramai. Fakharaja alaihi minal muslimina mithluhum aw aktsar. Terus keluar pula untuk menghadang dan juga untuk menemui mereka kumpulan daripada kaum muslimin dengan jumlah bilangan yang sama atau juga dengan jumlah bilangan yang lebih ramai. Pasukan sama pasukan Islam dengan pasukan Romawi sedang berhadapan. Wa ala ahli Misra, dan yang menjadi gubernur Mesir pada saat ketika itu menteri besarnya adalah Sayyidina Uqbah bin Amir. Wa ala jama'ati, dan kepada kumpulan lainnya Fudalah bin Ubaid. Faja'ala rajulun minal muslimin ala safir Rum hatta dakhala bihim. Maka pada saat pasukan Romawi yang sedang berada di hadapan, pasukan kami yang sedang menghadang dan juga sedang menunggu serangan daripada mereka, di saat pasukan lagi sedang berhadapan, salah seorang daripada sahabat langsung menerobos. Paham bahasa menerobos? Bahasa sini? Memecah, menterjah. Maksudnya langsung menyerang. Seorang ya, terjah. Salah seorang daripada pasukan kaum muslimin. Qala bahamala rajulun muslimin ala safir Rum hatta dakhala bihim, sampai tentara tadi itu berada di tengah-tengah pasukan Romawi. Fasahanas, orang pada menjerit, maka subhanallah. Itu kalau takjub subhanallah, Allahu akbar. Wah. Tak dapat apa-apa. Kita kadang-kadang kalau tuh perajat sebut wah, ada sebut kemaluan. Apa pasal? Ada yang sebut celaka. Aduh. Apa aduh? Aduh, terserah aja lah. Baca subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Macam tu supaya dapat pahala. Mereka pada menjerit. Ceritanya seperti apa? Subhanallah. Yulki biyadai ila tahluka. Dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kebinasaan. Itu menurut pandangan daripada mereka. Faqama, maka bakinlah Sayyidina Aba Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang tahu cerita Aba Ayyub Al-Ansari? Siapa beliau? Aba Ayyub Al-Ansari. Tak ada bayangan. Masa Nabi kita pergi ke Madinah, Nabi kita duduk di rumah siapa? Pada Bayu Al-Ansari. Nabi kita kata jangan. Sahabat berebut. Suruh Nabi kita singgah di tempat kediaman masing-masing. Nabi kita kata da'uha, biarkan saja. Onta itu biar berjalan, jangan tali. Jangan ditarik, jangan diambil. Tali katanya, inha ma'murah. Dia sudah diperintahkan akan berhenti tempatnya siapa? Nyata jalan. Terus berhenti di pekarangan rumah Sayyidina Aba Ayyub Al-Ansari. Nabi kita bersabda, hunal manzil, disinilah tempat kita berhenti atau disinilah tempat kediaman kita. Jadi kata Aba Ayyub, yang paling dekat dengan tempat duduknya onta baginda dia adalah rumahku, maka Nabi kita pun tinggal di rumah Sayyidina Aba Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang meninggal dunia di Ciprus. Jadi dah masuk dalam kawasan Eropa. Perang fisabilillah. Jalla jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Sayyidina Aba Ayyub, kalian ayuhanas, kalian telah mentakwil tidak betul dengan ayat tadi itu.
takwil yang kalian katakan itu tidak benar, seseorang yang menerobos, apa tadi? Yang menterjah musuh, itu bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat. Orang yang menterjah musuh itu bukan berarti bunuh diri, seperti yang terjadi dengan pemuda-pemuda atau anak-anak orang Palestina yang walaupun hanya dengan menggunakan batu tapi mereka berani menyerang kepada tentara Israel, itu bukan berarti bunuh diri. Ayat itu turun kepada kami kaum Ansar. Ya Yohanes, innakum tata'awwaluna hadhil ayata ahada ta'wil wa innama unzilat hadhil ayatu bina. Ayat itu diturunkan kepada kami ma'asyiral Ansar. Lama azallahu Islam, setelah Allah perkasakan Islam telah berkembang pesat dan banyak pembela-pembelanya, maka berkatalah sebagian kepada sebagian yang lain secara sembunyi-sembunyi, duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya omongan, percakapan, perbualan terasa mereka itu tanpa didengari oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini ceritanya. Jadi kata kaum Ansar, kita sekarang Islam sudah berjaya. Dan dari hari ke hari pun delegasi datang dari tempat ke tempat. Perkembangan dakwah dan juga perkembangan masyarakat setempat sangat-sangat menggalakkan. Jadi rasa-rasanya sudah eloklah dengan kita kembali kepada usaha kita masing-masing. Yang ada bisnisnya dengan bisnisnya, yang ada pertanian dengan pertanian, yang ada industri dengan industrinya. Jadi pada saat ketika Islam sudah berkembang pesat, suasana keadaan sudah stabil, maka kami pikir ingin kembali kepada kehidupan masa lalu, yaitu bercocok tanam, menggarap atau juga melakukan pertanian. Jadi rencana dan cadangan kami tadi itu hanya perbualan antara sesama kami. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Qala sirran duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna amwalana qad dha'at. Harta kita telah tersia-sia. Dan Allah telah memperkasakan Islam juga sudah banyak pembela-pembelanya. Falau aqamna fi amwalina, kalau kita kembali menangani urusan keuangan kita, bercocok tanam atau juga petani, fa'aslahna ma dha'a minha, kita akan perbaiki yang telah terbiarkan daripadanya, maka yang paling tidak kalau tidak dapat dibolehkan secara keseluruhan pun kita telah mendapatkan sebahagiannya. Pada waktu itulah Allah turunkan firman Allah yang berbunyi wa anfiqu fi sabilillah, dan impakkanlah harta kekayaanmu di jalan Allah dan jangan sekali-kali kau melontarkan aidikom dengan tangan-tangan kalian kepada lembah kehancuran. Jadi maksud daripada janganlah sekali-kali kau mencampakkan diri kamu pada lembah kehancuran, artinya dengan meninggalkan jihad atau dengan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan maksudnya seperti yang mereka pahami itu kepada seseorang yang menerobosi pasukan musuh sehingga sampai tewas, sehingga sampai gugur syahid di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Bakanati tahlukatu, kebinasan itu adalah al-iqamata alal amwal. Iqamah alal amwal, iqamah artinya berdomisili, bermukim untuk mengurusi harta dan kekayaan dan meninggalkan peperangan di jalan Allah. Pamazala, senantiasa Abayu berperang di jalan Allah sehingga sampai dengan beliau mati syahid dan dikuburkan di ardi Rum, di satu tempat yang namanya Kobrus. Arab sebut Kobrus, kita sebut dengan Ciprus. Disitulah tempat beliau dikuburkan. Hadza wabillahi taufik. Kita cukupkan setakat ini dulu. Insyaallah kita akan lanjut dengan kitab Umdatus Shadiq. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masa setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul Al-Imam Al-Muallib rahimahullahu ta'ala, faslun man syakka hal talaqa amla lam tutallaq. Ini anak-anak bujangan semuanya. Apa-apa lah, nanti dah pada kawin semuanya. Jadi bagaimana kira-kira mungkin kena satu pertengkaran, begaduh.
Ya, begaduh itu wajar. Kita, jangankan kita dengan istri. Yang satu pertama kita beda jenis. Dia laki, kita laki, dia perempuan. Satu. Kedua, kita tidak pernah tidur sekali. Kita tidak pernah berkumpul. Style hidup dia dengan kita cukup berbeda ketara. Kita dengan kawan di asrama pun kadang-kadang begaduh. Apa masalah? Ya mungkin dia makan lebih duluan daripada kita, terus habis satu ketua ayam yang besar. Jika sampai kita tak kebagian lauk, marah kita. Tuh kita dengan kawan, dah pernah berkawan sebelumnya. Ternyata begaduh, tegang. Cuma tidak boleh berlaku bergaduhan antara pasangan dua laki istri. Itu wajar-wajar saja. Jadi pada masa pergaduhan dan pertelingkahan tadi itu berlaku, sama-sama menjerit, suami menjerit, istri menjerit. Tapi yang paling banyak menjerit itu perempuan. Kita sepatah, dia 10 patah. Perempuan lebih banyak cakap daripada laki-laki. Jadi itu diantara daripada kelebihan perempuan. Cakapnya lebih banyak. Kita bagi teguran 2, 3, 4 patah kata. Dia bagikan jawaban 13 km. Biasalah. Kembali. Jadi dalam masa bertengkar lidah tadi itu berakhir. Sebab dia takkan selama-lamanya, ada masanya juga. Orang makan pun kalau udah kenyang berhenti. Orang begaduh macam itu juga. Udah nanti berhenti ya. Jadi nanti kamu, misalnya, ini semuanya di lingkungan 17-an, 18-an ya? Hah? 20? Semuanya? Amat tak sampai 20 lagi. Cuma 17 ya. Hah? Udah lagi. Sampai pikir kawin dulu. Nanti ya 4 PKP. Tengkar. Kelahi. Apapun atau bagaimanapun keadaannya, insya Allah dalam hitungan waktu 1, 2, 3 hari ke depan, mungkin dalam hitungan jam saja berarti telah berakhir. Jadi kamu jangan beraksi. Senang aja nasihat. Senang. Ada yang mengatakan, kalau pada masa begaduh tuh, peluk dia erat-erat. Peluk dia, telanjangi dia. InsyaAllah selesai masalah. Katanya, tak tahu nanti kamu pikir sendirilah nanti. Jangan pikir sekarang, nanti terlupa jalan balik nanti balik mana. Kesimpulannya lepas bertengkar tadi itu, terus suami terus menung. Ada apa? Mungkin kepada si temannya, atau temannya itu namanya Amir. Itu juga kepada temannya Sofwan. Sofwan, ada apa? Mana kemarin tuh memang emosi betul. Saya angin, naik angin, saya marah sungguh. Marah gila ya malam hari itu. Tapi yang saya yang tak pasti itu, apakah saya ceraikan dia atau belum. Sebab semuanya anak sebut waktu itu, anak sebut. Semua kata-kata udah anak senaraikan. Goblok sudah. Ya Allah, sudah kurang ajar, kurang asam. Monyet, kera, lembu, kerbau, semuanya lengkap. Cuman yang saya tak pasti itu saya sebut, aku ceraikan kamu, saya talak kamu. Itu cuman itu gimana ya kira-kira? Wih, jadi nanti begitu ya, tapi bagaimana? Bagaimana? Dia marah-marah ke aku. Aku pun sebut semuanya, segala-galanya. Semua kamu celaan, cercaan itu aku sebut. Sampai kepala-kepala pada tak ada pun saya buat kiasan sendiri. Orang kata keledai aku buat kucing. Orang tak ada buat temantung. Macam-macam lah. Tapi yang saya kepikiran sekarang nih, apakah sampai saya ceraikan dia tuh macam mana? Ah itu tajuk bicara kita sekarang. Jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki was-was, apakah dia telah menceraikan istrinya atau tidak? Jawabannya lam tutalak, tak jatuh talak. Jadi kalau tak yakin, tak jatuh. Tak yakin. Ada rasa-rasa seperti saya ucapkan dia.
Tapi mungkin juga tidak. Hukumnya macam mana? Tak jatuh talak. Kalau kita tidak yakin, tidak jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lam tutallaq wal wara ayyuraji. Tapi eloknya kita rujuk. Macam mana maksud wal wara ayyuraji? Eloknya dengan kita rujuk. Maksudnya sebaiknya dengan kita ucapkan raja'tuha ila ismati. Artinya kalau berlaku pegaduhan antara dua laki istri, kemudian selepas itu suami bimbang, suami lupa ingat, lupa ingat. Sini macam mana sebut? Hah? Yang betul nih. Iya kah? Bukan lupa ingat. Hah? Ingat lupa. Wih, bagus ya. Bagus lah, yang betul tuh ingat lupa. Supaya lebih banyak ingatnya daripada lupa. Kalau lupa ingat, lebih banyak lupanya daripada ingat. Jadi lupa 2 kali, ingat sekali. Jadi si suami itu ingat lupa. Atau lupa ingat. Atau lupa ingat. Supaya sama separuh-separuh. Lupa ingat. Hukumnya macam mana? Lam tatlaq. Tapi macam mana pun tetap saja hati ini tak tenang. Nak peluk, jangan-jangan sudah kita ceraikan. Nak cium, jangan-jangan sudah diceraikan. Nak bersama, jangan-jangan terceraikan. Jadi berarti bersama dalam keadaan haram. Jadi kata beliau, eloknya dalam keadaan seperti itu, yang walaupun hukum mengatakan tidak jatuh cerai, tapi seeloknya kita rujuk. Ayu raji'aha. Rujuk itu senang saja, lapas saja rujuk. Rujuk tak perlu pergi mahkamah, bang. Ini hukum. Undang-undang mahkamah lain. Undang-undang mahkamah, kamu kena rujuk ke mahkamah. Kalau kamu rujuk di rumah, kamu kena bayar 1.000 ringgit. Tahu? Tahu? Kalau kita mengadakan perceraian di rumah bertengkar. Kalau anda bercerai, jangan bercerai di rumah. Cerai pergi ke mahkamah. Besok Sabtu mahkamah tutup. Tutup. Hari Senin adalah apa urusan mahkamah. Kalau kita mahkamah sendiri di rumah, buat produk baru lagi. Itu hikmahnya. Jadi seperti misalnya kalau kita lagi marah-marah dengan anak-anak. Kadang-kadang anak yang kita marahi tadi itu kita dapat berita anak kita yang buat. Marah sungguh, marah dia. Kalau dia tak ada, sampai 2-3 hari baru jumpa, masih marah lagi ya. Hilang dah. Makanya masa marah yang paling puas tuh kalau pada waktu kalau bisa puas, bukan boleh puas. Pada lagi marah pukul, sepak itu rasa puas hati rasanya. Tapi kalau pada waktu marah-marah dia tuh tak ada, atau pada waktu marah-marah sungguh dia lari, nak baling kayu dia lari, dia ketawakan. Bapak larinya lambat kata dia. Taklah jumpa. Allahu Akbar. 2 hari, 3 hari baru jumpa. Hilanglah kemarahan kita pada waktu itu. Jadi secara hukum cerai tidak mesti harus di mahkamah, rujuk pun juga tidak mesti harus di mahkamah, dan juga rujuk tidak syarat harus dia setuju. Jadi undang-undang kita nikah, oke, terserah mau di masjid silakan, mau di rumah. Yang penting kita babitkan naib qadhi kalau di sini, atau juga dengan tu imam yang mendapatkan izin daripada sultan atau kerajaan. Bercerai harus pergi ke mahkamah. Kalau di Islam bercerai di mana saja. Cerai di dapur boleh, cerai di ruang tamu boleh, cerai di sungai boleh, cerai tepi pantai juga boleh, semuanya boleh. Tidak ada batasan untuk bercerai. Tidak ada batasan waktu dan juga dengan tempat. Begitu juga dengan rujuk. Rujuk tidak mesti harus mendapatkan persetujuan daripada dia dan juga daripada keluarganya. Kalau suami nak rujuk bila kalau pada masa istri setelah diceraikan, sedangkan dengan iddahnya masih belum habis. Paham bahasa iddah? Iddah tahu kan? Jadi lepas kita, bukan kita lah, orang lah. Lepas orang ceraikan istri, maka istri, kalau perceraian tadi itu berlaku pada masa bersih, maka istri yang walaupun sudah terpisah dengan suaminya, tapi dia tidak bebas dulu daripada suaminya, melainkan setelah dia melalui masa iddah yang 3 kali bersih. Jadi bersih, uzur, bersih, uzur, bersih lagi. Uzur yang berikutnya, habis masa iddahnya. Kalau dia nak kawin silahkan saja. Tapi kalau masa iddahnya masih belum berakhir, suami boleh rujuk.
Kata suami, aku rujuk istri aku. Jadi istrinya ada lagi istrinya lagi. Oh, tanpa saksi? Ya, tanpa saksi. Tanpa restu? Ya, tanpa restu. Yang walaupun keluarga di beradik tidak ada yang setuju, yang walaupun mereka tidak ada yang setuju, tetap saja rujuk kita hukumnya betul. Kalau mazhab Hanafi, rujuk boleh juga dengan perbuatan, tidak mesti dengan perkataan. Kita harus dengan lapas, aku rujuk kembali, aku kembalikan istriku hidup berada dalam pangkuanku. Itu rujuk. Dalam mazhab Hanafi tidak mesti dengan lafaz, dengan perbuatan pun juga boleh. Jadi orang yang bercerai, istri tamu duduk di rumah. Terus asing. Atau pada waktu suami ceraikan istri dia, suami langsung keluar rumah, duduk di hotel. Istri duduk di rumah. Memang mereka tidak boleh serumah. Istri tidak boleh keluar daripada rumahnya. Suami tidak boleh duduk sekali di rumahnya. Kalau rumah itu kecil, kecuali kalau akses rumah itu serba lengkap, dapurnya ada dua, tandasnya ada dua, pintu masuknya pun juga berlainan, itu tidak ada masalah, masing-masing itu pada bilik tidurnya, itu boleh. Jadi suami tidak ada di rumah. 2 hari berpisah, 3 hari sepi juga. Nanti kamu terasa sepi kalau kamu sudah kawin. Sekarang kamu tak sepi, karena belum kawin lagi. Kalau udah kawin, terpisah dari istri terasa sepi. Nah, di 2 hari duduk di hotel, 3 hari dirian, bacot sendiri, makan sendiri, tak ada lagi yang layak. Baju kotor, terpaksa basuh sendiri. Nak beli keperluan, terpaksa beli sendiri. Sebaliknya juga dengan istri semacam itu. Pendek kata, mungkin ada keperluan atau saja saja datang ke rumah. Kenapa istri lagi sedang mencangkul misalnya. Kenapa istri lagi sedang basuh kereta kah, nyangkul kah. Tanpa dia sedari sama si suami yang sudah menceraikan tadi itu, langsung japlok daripada belakang. Istri pun terperanjat. Ngomong. Rupa-rupanya bekas suaminya juga yang mulut tadi itu. Itu apa hukumnya? Mazhab kita haram. Tak boleh, sebab belum rujuk lagi. Apa peluk-peluk? Rujuk dulu. Lepas raja'tu ki atau raja'tu ila ismati. Mazhab Imam Abu Hanifah, kalau peluk cium selepas bercerai itu sudah jadi rujuk kembali. Senang kan? Alhamdulillah, insyaallah. Pokoknya tarik, bawa mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wara' wa yuraji wa in syakka hal talaqa talqatan aw aktsar wa qal aqallu. Masalah lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanya, ya silakan. Saya tak pasti sih, malah tuh kami begaduh. Tapi yang saya tak pasti memang saya pasti dia saya ceraikan. Saya pasti dah saya ceraikan dia. Tapi apakah pada waktu itu saya ceraikan dia dengan talak 3 atau dengan talak 1? Saya tak pasti. Apakah saya ucapkan anti talikun salasan atau saya ucapkan anti talikun saja? Salasannya saya tak sebut. Itu yang bermain di kepala saja. Apakah saya ceraikan dia dengan talak 3 atau saya ceraikan dia dengan talak 1? Maka jawabannya yang sedikit. Kalau syak antara banyak dengan sedikit, maka yang diambil adalah yang sedikit. Rasa-rasa 3 atau 4. Dah, anggap 3. Tambah 1 rakaat lagi. Kadang-kadang masa sujud. Sebenarnya sujud sudah 3 kali dah. Masih was-was lagi. Rasa-rasa baru sekali. Kamu udah berapa kali sujud tadi tuh? Kau sujud lagi? Ada orang salat sujud melulu. Kamu udah 4 kali sujud tuh. Kita beritahu kan. 4 kali, saya rasa baru sekali ya. Tapi sembahyang lah. Pernah dengar cerita. Ada orang tanya sama tuh guru. Tuh guru, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya, silakan. Saya ini was-was betul dalam masalah mandi hadas. Saya kadang-kadang mandi sampai menyalam. Bukan sakat berenang, nyalam. Saya nyalam. Terus saya keluar. Tapi itu pun saya masih was-was lagi. Saya ini basah atau belum? Saya kadang-kadang sampai 2, 3, 4 kali menyalam saya. Itu rasa-rasa belakang lah, bahu lah, siku lah, apalah. Rasa-rasa masih belum terkena air. Hukumnya macam mana? Kata guru hukumnya, kamu tak payah sembahyang. Tak wajib sembahyang. Hah, tak wajib? Kenapa tak sembahyang? Kenapa masalah? Apa masalah?
Jadi kata tu guru, kalau mandi menyalam berkali-kali sampai tidak yakin juga badan sudah basah, itu orang gila. Orang gila tahu je sembahyang. Nah, betul juga itulah. Kalau sudah jelas-jelas mandi berkali-kali tapi masih juga merasa tidak meresap pada anggota tubuh, betul lah, itu tidak sehat. Jadi sembahyang sujud terus, masih rasa-rasa satu kali. Qala wa qal aqalu, maka akan jatuhlah yang sedikit. Wa man talaqa thalasan fi maradi mauti lam tarisul mutallaqatu. Ini masalah. Dengar ini. Pertama, kalau berlaku perceraian antara dua laki istri, suami menceraikan istri dengan talak satu atau juga dengan talak dua, baik talak satu atau talak dua itu masih disebut dengan talak raj'i. Oke? Maksud daripada talak raj'i, sebelum iddah istri itu habis, suami boleh rujuk balik. Boleh merujuk kembali. Itu namanya talak raj'i. Tapi kalau suami jatuhkan talak tiga, itu sudah terputus hubungan antara dua laki istri. Suami sudah tidak boleh merujuk istrinya kecuali kalau memang nak patah balik, istri itu kawin dulu dengan laki-laki lain. Ahmad, Assalamualaikum, salam. Dah apa kawan? Dah apa Rip? Minta tolong nih. Nanti bolehlah nikahin istri aku. Tapi sejam je. Sekejap, 1 hari lah paling lama. Kamu anggap kambing aku. Senang banget. Batasi suka aku lah. Aku kalau udah kawin mau aku duduk selama-lamanya. Mau aku ceraikan tuh pribadi aku. Takkan kamu suruh-suruh aku. Kok enggak apa-apa kok. Kambing pinjaman enggak? Pinjamkan, kawinkan situ sekejap, bawa lagi ke kandang lain. Marah. Nabi kita sebut yang kita zalim dengan orang Cina. Bahasa kita sebut apa? Cina buta. Melayu buta. Bukan Cina yang buat. Melayu yang buat. Kenapa ke Cina? Cina buta. Kata Cina apa salahku? Melayu ceraikan si dengan talak 3. Terus nak patah balik, istri harus kawin dengan laki-laki lain. Lepas bercerai, habis iddah baru boleh patah balik kepada mantan suaminya. Jadi orang yang menikahi istrinya tadi itu untuk halal kembali kepada bekas suaminya disebut dengan Cina buta, Melayu buta. Itu kena dirubah, jangan sebut Cina buta, Melayu buta. Ada lagi yang seperti itu bunyinya. Cina juga yang disalahkan. Padahal bukan kesalahan daripada orang Cina. Nih, sebut apa nih buku? Buku Lali. Lali itu tahu artinya apa? Nyanyuk. Buku nyanyuk. Dia sehat dia. Kenapa nyanyuk? Sian dia. Allah. Ibu ayam. Ibu ayam. Itu ibu ayam. Maksudnya apa? Mak yang tak kena anak. Bukan. Ibu ayam. Anaknya gaul bebas. Pergaulan bebas. Atau mak jadi pelacur. Ibu ayam. Ketua bagi sedikit pelacuran. Hah? Pelacuran banyak-banyak dia ketua. Oh. Tu mak ayam. Mak ayam. Jadi yang mengelola, yang menangani urusan pelacur-pelacur tu dia jadi manajernya atau dia yang jadi urus setianya. Itu namanya mak ayam. Tapi ayam tak ada pun melacurkan anak-anaknya. Kesian ayam kan? Anak ayam dapat anaknya, anak dia pergi sendiri lah. Kalau dia ada dewasa, dia ada balik mukallaf, urusan dia lah. Khair, maaf. Orang yang menjatuhkan cerai kepada istri dengan talak 3, bimaradi mautihi, pada masa sakit dalam keadaan sakit yang kritikal, lam tarisul mutallaqatu. Yang kalau pada waktu dia meninggal, wanita yang diceraikannya itu tidak akan waris. Kembali, pasangan 2 laki istri, apabila istri meninggal, suami akan mewaris. Apabila istri meninggal, suami akan mewaris. Apabila suami meninggal, istri akan mewaris. Itu yang pertama. Pada masa pasangan tadi yang meninggal, kedua-duanya masih berstatus sebagai pasangan 2 laki bini. Siapapun yang meninggal, yang ditinggalkan akan mewarisinya. Cukup, 1. Pasangan yang bercerai pula. Bercerainya itu sejak 10 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu.
3 tahun yang lalu. Lepas bercerai 3 tahun, terus meninggal suaminya. Istri punya hak untuk mewaris tak? Hah? Tak ada, habis ada. Lama sangat. Takkan sebab bercerai 20 tahun terus tak menuntut hak warisan. Nalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau pada waktu perceraian yang berlaku antara pasangan tadi itu adalah dengan talak raj'i, baru bercerai dalam 2 minggu, baru bercerai dalam sebulan, baru bercerai dalam 2 bulan, atau bercerai dalam 3 bulan, tapi belum habis masa iddahnya. Iddahnya masih tersisa lagi dalam beberapa hari, meninggal suaminya, istri akan mewaris. Sebaliknya, istri meninggal, suami akan mewaris. Jadi kalau bercerai dengan talak raj'i, siapapun yang meninggal daripada pasangan tadi itu, pasangan yang ditinggalkan akan mewarisinya 2. Tapi bagaimana? Jadi bagaimana kalau kebetulan nih kalau ada adik-beradik kan? Ada. Bisa saja. 1, 2, 3, 4. Ini ayah punya istri 4 orang. Kelantan, Kedah, Ipoh, Terengganu. Kelantan, Terengganu, Ipoh, Melaka. 4. Ini yang 3, dah lama dah. Ini orang baru. Masuk dalam 2 minggu. Ayah sekarang dalam keadaan sakit-sakit. 3 musyawarah. Harta ayah banyak. Ini kalau seandainya ayah meninggal, ya tak ada lain apa-apa pun ke ayah kita. Hanya sakas kejap, dia baru 2 minggu kawin dengan ayah. Kalau Allah takdir ayah kita meninggal, maknanya mak yang keempat ini akan waris. Mak tiri kita akan waris. Jadi bagaimana kalau pada itu yang bertiga tadi itu nasihat kepada ayah, anak-anak juga nasihat kepada ayah, agar ceraikan saja mak yang keempat tuh. Ya, kalau dihitung-hitung, kalau ayah meninggal, walaupun 4 orang istri ayah itu dapat 1/8, tapi 1/8 daripada harta ayah masih ada dalam 10 juta. Ayah punya duit banyak, 80 juta. Dapat 10 juta. 10 juta, mak yang baru masuk nih dapat 2,5 juta. Senanglah dia. Jadi kalau menurut kami ayah ceraikan saja. Bagaimana hukumnya kalau ayah itu berinisiatif untuk menceraikan mak atau istri yang keempat atau salah satu dari istri dengan talak 3. Kira-kira kalau diceraikan dengan talak 3, putus sama sekali nih. Akan mewaris tak mak tadi itu atau mak tiri tadi itu? Jawabannya tidak. Mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man, kalau seseorang menceraikan istri sebelum meninggal dunia dengan talak 3, tetap saja istri yang diceraikan dengan talak 3 itu tetap akan mewaris. Mazhab kita tidak. Kenapa tidak mewaris? Karena sudah terputus hubungan. Ini bukan talak raj'i, bukan talak 1, talak 2, talak 3. Bukan talak 3, talak 1000. Suami tak puas hati kalau dengan talak 3. Aku ceraikan kamu dengan talak 1 juta. Jatuh berapa? Jatuh 3. Maka pada waktu suami meninggal dunia, istri yang diceraikan dengan talak 3, lam tarisu al-mutallaqatu, mutallaqah tidak akan mewarisinya. 1 baris terakhir. Paslon. Idza talaqal huru talqatan aw talqataini, apabila dengan orang yang merdeka menjatuhkan cerai kepadanya dengan talak 1 atau juga dengan talak 2. Talqat atau talqataini, aw talaqal abdu, atau dengan hamba saya menjatuhkan talak ba'da dukhuli bila iwadin, aw talaqal abdu talqatan, sebab hamba saya hanya punya jatah untuk talak itu 2. Kalau orang merdeka mempunyai jatah untuk talak ada 3. Talak 1, talak 2, masih boleh rujuk. Itu berlaku, perceraian itu berlaku ba'da dukhul, setelah dukhul, bila iwadin, tanpa ada sembarang pampasan. Kalau suami ceraikan istri, istri bayar duit, kamu tidak boleh rujuk. Bang, aku tak boleh hidup begini. Abang ceraikan aku. Hehehe, jangan khayal. Kalau kamu siap, kasihkan aku toko, kedai, rumah, kereta, semuanya aku akan ceraikan kamu. Kata si tak kisah. Apalagi nak, minta apa lagi? Selain daripada rumah, kereta,
kedai, kemudian kemudian apa lagi? Kemudian dengan gudang, ada lagi kah? Kata sang suami, pesawat. Pesawat, isi duit banyak, bagi semuanya. Itu namanya khulu'. Jadi kalau pada waktu suami menceraikan istri dengan pampasan dengan bayaran, maka dia akan menjadi bebas sebebas-bebasnya, tak dapat lagi suami merujuknya. Yang walaupun baru perceraian yang pertama. Yang walaupun cintanya tidak dapat dibendung, cinta, sungguh cinta, gila. Tetap suami tidak boleh rujuk. Kalau suami nak berkumpul kembali, maka akan dilakukan akad nikah baru. Lamar lagi, nikah lagi, semuanya sebab baru boleh berkumpul dengan mantan istri dia. Jadi yang kita bicara sekarang adalah masalah rujuk. Sesiapa yang menceraikan istri dengan talak satu juga dengan talak dua, setelah dukhul tanpa ada sebarang bayaran, maka bagi suami tadi itu, tengok para pendengar semuanya, kawan-kawan yang sudah kawin, sahabat-sahabat kita, majelis zikir, ahli majelis talaki, falahu suami qabla an tanqadiyal iddatu, sebelum iddahnya habis, ayyuraji'a, dibolehkan kepada suami untuk merujuk istri dia, radiyat amla, istri setuju ataupun juga tidak. Nah, di sini talak yang ada di majelis agama, dalam buku nikah itu atau dalam sijil nikah ditulis, dan apabila suami merujuk istri dia tanpa restu dan persetujuan daripada dia, maka akan jatuhlah talak semula. Nah, hukum mengatakan macam mana dalam undang-undang hukum, apabila suami merujuk istrinya setelah dia ceraikan dengan talak satu juga dengan talak dua, istri restu tidak restu, setuju atau juga tidak setuju, tetap saja suami boleh merujuknya, radiyat amla, baik itu dengan diri pribadinya ataupun juga dengan orang lain, mak, adik, beradik, saudara, saudara, semuanya tidak ada yang setuju. Dan rujuk tidak mesti berhadapan. Rujuk di rumah juga boleh. Cerai, terus keluar, pergi KL. Masa di KL, simbang sendiri. Aku rujuk istri aku, namanya Nadia binti Haji Abdul Qahar. Ya, selesai. Elok buat rekaman. Atau antar dalam WhatsApp. Atau secara online. Dengan Google Meet. Atau dengan video call. Saya dalam keadaan saudara tanpa ada paksa daripada sesiapapun menyatakan bahwasanya aku telah merujuk istri aku, rajatu ila ismati. Ya, kirim. Enggak payah kirim sudah. Online, langsung. Dah, jadi sedikit lagi. Tapi dia tak setuju. Yang walaupun makmur tak setuju, yang walaupun Pak Muta tak setuju, siapa yang tidak setuju, tetap sah rujuknya. Beda dengan undang-undang kan? Nah, undang-undang tidak boleh. Undang-undang kalau kamu rujuk secara paksa, tambah lagi talak satu. Oh, kita nak rujuk bukan nak bercerai. Itu permasalahannya. Radiyat amla walahu ayyutalliqaha walahu, dan kepada suami yang sudah menceraikannya tadi itu boleh menceraikannya kembali. Kalau rasa-rasa tidak puas dengan talak satu, dia boleh menambahkan talak yang berikutnya. Summa qala wa in mata, insyaallah kita sambung pada pertemuan besok hari. Hadu billahi taufik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.